Assalamualaikum, gimana kabarnya teman-teman? Ini aku langsung lanjut dari video yang kemarin ya, yang tentang Q&A. Ini yang part 2. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Ini dari Mbak Zahwa. Ini Mas RB, minum obat lain selain Lianhua nggak Mas kemarin? Nah, ini yang pertama itu aku, kalau dari dokter ya, ini dari dokter, itu ada Avigan. Ini Avigan itu 200 mg yang tablet. Avigan itu untuk antivirus. Nah, ini untuk aku itu hari ke-1 itu 2 kali 4 tablet. Hari kedua sampai hari ke-5 itu 2 kali 3 tablet. Nah, ini aku minum setelah makan. Terus ada Fluimucil Effervescent tablet yang 600 mg. Nah, ini aku cuman dikasih 1 kali mungkin ya. Soalnya kan ini untuk pengencer dahak. Nah, jadi teman-teman yang ada gejala batuk, ini disarankan minum ini. Kalau bapak sama ibu itu minum 2 kali sehari, pagi sama sore ya ini ya. Spekom Z yang tablet itu vitamin. Nah, ini aturan pakainya itu 1 kali 1 sehari. Ini juga setelah makan. Terus ada Trite 5000 IU kapsul. Nah, ini itu vitamin D. Nah, ini untuk aturan pakainya itu 1 kali 1 sehari, itu setelah makan sore. Terus ada Interlactu Tab. Ini tablet kunyah. Ini tablet kunyah itu untuk probiotik. Nah, aturan pakainya ini 2 kali 1 sehari setelah makan. Ini dikunyah, kan cu dikunyah. Nah, ini kok tambahan nih ya, Lianhua ini pasti nih kalau yang kena COVID itu pasti minum. Nah, ini minumnya ini 3 kali 4 ya. Temen kemarin ada yang curhat dia minum 2 kali, ada yang minum sekali. Aku nggak tahu sih efeknya tuh gimana, cuman kan takutnya aja kurang maksimal, jadi ya minumnya 3 kali 4. Terus ada high dessert ini aku itu clover honey yang madu itu 3 kali 1 sendok makan, sama Propoelix 3 kali 1 kapsul. Terus ada 4L transfer factor, 4LTF lah nyebutnya itu. Ini 3 kali 3 kapsul. Itu untuk obat sama multivitamin itu yang aku minum selama COVID. Terus ada Mbak Widya, ini teman kuliahku. Ceritain dong B, kenapa bisa sampai kena kemarin pokoknya intinya waktu aku ngobrol sama saudaraku. Nah, kebetulan nih saudaraku itu dokter di rumah sakit di mana aku swab di situ. Nah, jadinya kan bisa sambil konsul gitulah. Jadi waktu ngobrol-ngobrol kemarin itu ternyata yang kena duluan tuh ibu. Jadi aku sama bapak itu terpapar dari ibu. Nah, aku OTG, bapak bergejala. Jadi awalnya itu ibu dulu yang kena. Terus apa aja gejalanya? Aku ini gejalanya OTG. Jadi bener-bener tanpa gejala sampai sekarang itu aku bener-bener OTG. Terus gimana sembuhnya? Sembuhnya itu aku waktu isoman tuh bener-bener dijadwal sama ibu buat minum obat, terus buat makan, buat istirahat, multivitamin segala macem. Terus apalagi ya? Terus yang ngirup uapnya kayu putih itu juga bener-bener harus harus rutin, harus regep, harus disiplin. Jadi makanya alhamdulillah aku cuman 10 hari itu sudah negatif. Terus yang penting itu apa sih? Istirahat itu bener-bener penting itu. Soalnya aku istirahatnya yang awalnya itu tidur malam, terus pas kena COVID tuh jadinya bener-bener harus disiplin tidurnya, sama pikirannya juga harus tenang, harus positif. Terus ada Mbak Shirley Sinta, minum obat apa aja Ndut? Nah, tadi udah aku jelasin itu ya, obat-obatnya itu kayak gitu, obat dan juga multivitamin. Mbak Shirley bilang, oke Ndut, jangan lama-lama dijawabnya, setelah aku waras keburu aku sembuh. Oke, cepet sembuh ya Mbak Shirley. Mungkin aku upload video ini Mbak Shirley ini udah sembuh ini, alhamdulillah lah. Terus ada Mbak Fajrin, Ndut, gejalamu waktu itu sampai hilang rasa dan bau tak? Aku tuh OTG. Jadi ya sekali lagi aku bilang aku OTG tanpa gejala. Jadinya ya itu wong aku habis pas aku dikabarin aku positif COVID aja aku habis makan padang kok ngerasain rendang enak, ngerasain limpa enak. Jadinya ya sedikit kaget aja waktu tahu kalau aku kena COVID itu. Terus ada Mbak Haura, menurutmu penyebaran COVID ini lewat apa? Penyebaran COVID ya kita bisa lihat dari gimana cara penanganan kita untuk mencegah COVID ya. Dari 3M itulah katakanlah. Apa sih? Mencuci tangan,
Kenapa kita mencuci tangan? Nah, tangan kita kan pasti megang barang-barang. Kalau kita aktivitas di luar ya, kita megang barang umum. Contohnya apa sih? Tangga, lift, terus apa ya, telepon umum, terus pintu Indomaret, terus apa gitu. Dari kontak barang itu bisa terkena COVID. Terus apalagi sih, habis mencuci tangan di memakai masker. Nah, memakai masker itu kan pasti dari udara. Dari udara itu kan kita nggak tahu orang di sekitar kita itu kondisi itu gimana. Contohnya ada orang yang batuk, ada yang bersin, itu kan kita nggak tahu orang itu kondisinya gimana. Terus sama M yang terakhir lah, menjaga jarak. Nah, menjaga jarak itu kan kita pasti ada kontak fisik. Cara agar menghindari kontak fisik itu ya kita harus menjaga jarak. Soalnya kan kita ya, satu kali lagi, kita nggak tahu orang di sekitar kita itu gimana kondisinya. Apakah dia sehat tapi kena COVID, atau dia memang sakit tapi nggak kena COVID, kita kan nggak tahu. Makanya untuk pencegahannya itu ya paling rendahnya itu dengan cara 3M seperti itu. Ada Mas Kresna, ini dari temanku kos. Mas Hedian ngalamin gejala apa aja Mas? OTG, orang tanpa gejala, jadinya nggak ada gejala sama sekali. Dia nanya, soalnya aku juga kena gejalanya tapi alhamdulillah sampai sekarang baik-baik aja. Nah, aku ini lupa nanya ya, baik-baik aja itu maksudnya gimana, terus gejalanya itu kayak gimana. Nah, jadi kalau Mas Kresna ini gejalanya apa ya, misalnya kalau batuk, pusing itu ya, kalau mau hemat sih ya minum multivitamin, istirahat yang banyak. Cuman kalau udah gejalanya masuk ke nggak bisa bau, nggak bisa ngerasain, ya Mas Kresna aku saranin itu harus swab ya. Tapi semoga cepat sembuh lah, atau mungkin sudah sembuh juga sekarang ya. Terus ada Mas Dion Prakarsa, apa motivasimu membuat channel YouTube? Tujuanmu di YouTube apa? Ya buat upload dong di YouTube. Ini kalau terkait COVID-nya, aku mau tanya, untuk donor plasma di zaman corona ini gimana aturannya? Justru donor plasma ini ya pasnya di zaman corona. Jadi aturannya itu ya salah satunya itu penyintas COVID, terus kondisi itu sehat. Maksudnya itu sehat itu dari pertama kali terkonfirmasi negatif itu minimal 2 minggu itu kondisi itu harus sehat. Maksudnya sehat ini sudah nggak ada gejala sama sekali. Terus begitu mendekati hari H itu kondisi badan harus fit. Jadi bukan hanya sehat tapi harus fit. Jadi kalau untuk donor plasma itu kalau memang syarat utamanya itu penyintas COVID, sehat, terus waktu begitu mendekati hari H, badan harus sehat dan fit. Nah, seperti itu. Terus Mas Firza, dulu waktu sakit apa saja obat dan hal apa saja yang mempengaruhi Anda supaya sembuh? Untuk obat tadi udah aku jelasin apa aja obat dan juga multivitamin ya. Terus hal apa aja yang mempengaruhi Anda supaya sembuh itu tadi juga sudah aku sebutin. Oh, hal apa aja yang mempengaruhi Anda supaya sembuh ya? Pertama itu pasti buat teman-temanku, makasih banyak lah yang sudah support lah. Sudah support, ngasih semangat. Terus juga dari orang tua juga sama-sama yang kena COVID itu saling memotivasi kalau bakal bisa sembuh. Terus juga dari adik yang negatif sendiri di rumah sering nelpon-nelpon. Terus juga yang pasti sama pikiran sih. Percuma kan kalau dari faktor dari luarnya itu mendukung kita, tapi kalau dari dalam diri kita sendiri itu masih mikir aneh-aneh, itu ya gak bakalan sembuh. Jadinya tetap dari mindset, dari pikiran tubuh sendiri itu juga harus pikir positif, harus mikir yang baik-baik. Terus juga apa ya, tetap optimis lah kalau bakal sembuh. Nah, seperti itu. Mas Zara Dusta, ini temen gue subcyclist. Begitu tahu COVID sampean langsung lapor atau piye Mas? Kok bisa isolasi diri di hotel? Jadi itu ibu kena COVID duluan tanggal berapa ya? Tanggal 15. Itu waktu terkonfirmasi positif langsung ditawarin om itu di apartemen untuk isolasi mandiri. Nah, Rabunya itu, besoknya itu aku bapak sama adik tuh nyusul swab paginya. Sorenya dikabarin aku sama bapak itu kena COVID. Jadinya nyusul isolasi mandiri di apartemen. Nah, di apartemen itu terus kalau dibilang
langsung lapor atau piye, lapor. Jadi kalau dibilang lapor atau enggaknya itu pasti itu ibu lapor di apa ya, di grup RT. Soalnya itu ibu tuh nggak mau nutup-nutupi lah kalau memang kena covid ya covid. Terus kenapa sih? Jadi orang tuh biar nggak mikir aneh-aneh gitu loh. Kemana sih ini keluarga si A ini kok kelihatannya nggak ada kabar apa kena covid gitu. Daripada nimbulin rumor yang enggak ya sudah bilang aja. Ya mohon doanya kena covid bla 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 gitu kan juga udah beres toh. Lagian kan covid kan juga bukan aib. Jadi gitu. Mbak Nadia, kamu dikasih vitamin apa aja Mas pas isolasi? Vitamin tadi udah aku jelasin semua ya, multivitamin, terus obat, terus segala macam tadi udah aku jelasin ya Mbak Nadia ya. Terus ini Mbak Mia, tambahan lah nih, Mas ceritain juga donor plasma. Nah ini pertanyaan terakhir, terus juga habis ya, nggak ada pertanyaan lagi yang lain. Donor plasma ini pertamanya itu aku tahu dari berita itu ngutip Twitternya Gubernur Jawa Tengah itu loh, Ganjar Pranowo. Itu tweet beliau itu screenshot temennya yang lagi kena covid kritis. Nah di status beliau itu nyebutin kalau butuh donor plasma dari penyintas covid supaya yang kena covid ini, yang kritis ini bisa sembuh. Nah penjelasan singkatnya dan penjelasan awamnya itu ya, kenapa kok harus donor plasma. Jadi gini, penyintas covid kan sudah sembuh dari apa ya, dari covidnya. Jadi penyintas covid ini secara alami itu nyiptain antibodi buat dirinya sendiri. Dari antibodi tersebut kasarannya kan tersimpan di plasma darah. Nah sedangkan yang kena covid itu yang kritis, dia kan lagi bener-bener parah kena covid, antibodi nggak ada. Nah jadi si penyintas covid ini transfer antibodi untuk yang kena covid yang sedang kritis. Salah satunya apa? Dengan cara donor plasma darah atau konvalesen. Nah donor plasma darah ini secara umum jadi yang keluar itu bukan darah, bukan warna merah ya maksudnya ya, warnanya itu kayak warna pipis, warna kuning. Jadi memang syaratnya itu cukup banyak ya kalau untuk donor plasma. Salah satunya itu kalau laki-laki ya salah satunya itu ya memang harus kena corona dulu. Jadi teman-teman kalau mau donor plasma, teman-teman harus kena corona dulu gitu. Terus juga syaratnya itu memang apa ya, banyak buat cewek ya, buat untuk wanita itu salah satunya itu yang paling berat itu apa ya, nggak tahu mana yang bener ya, antara belum pernah melahirkan atau belum pernah hamil. Nah itu aku nggak tahu, pokoknya salah satunya itu kayak gitulah. Terus juga donor plasma ini nggak kayak donor darah biasanya yang aku tahu ya secara pengalamanku. Jadi salah satunya itu diambil donor plasmanya itu 850 mili. Aku kemarin tuh dia ambil plasma darah itu 850 mili. Bayangin aja, air mineral 600 mili ditambah air mineral yang gelas. Nah itu aku diambil segitu plasma darahnya. Terus aku nanya kenapa kok diambil segitu. Jadi ketentuannya itu berdasarkan berat badan. Jadi nggak tahu ya perhitungan perbandingan itu kayak gimana. Soalnya kan kalau donor plasma kalau donor darah biasa itu kan disamaratakan antara 350 mili sampai 450 mili. Nah untuk teman-teman yang masih penasaran sama terkait donor plasma darah, minggu depan atau kapan lah ya, secepatnya bakal ada videoku itu yang aku datang ke PMI untuk ngelakuin donor plasma darah gitu. Nah jadi untuk Q&A nya segini dulu, semoga menjawab penasaran teman-teman terkait covid, terkait apa ya, gejalanya, obat apa aja, multivitamin apa aja, aktivitas apa aja gitu. Nah jadi juga teman-teman yang masih merasa kurang, apa ya, kurang paham, terus ada pertanyaan lain yang harus dijawab, itu teman-teman bisa komen di bawah ini, itu insya Allah aku bakal jawab. Jadi kayaknya kalau untuk Q&A kedepannya itu belum tahu ya, dilihat dulu lah teman-teman. Kalau memang pertanyaannya banyak aku bikin lagi, kalau memang sudah nggak ada ya cukup komen aja ya teman-teman di bawah itu. Oke segitu dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah nonton sampai selesai. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa berbahagia. Assalamualaikum.